Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Ket Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya? Fokuskan dia yang ada dalam pikiranmu sekarang. Kita akan cek energinya bareng-bareng ya. Ada Two of Swords, ada Page of Swords, ada Eight of Cups, ada Knight of Wands, ada Ace of Pentacles, ada Knight of Cups, ada Five of Pentacles, ada Temperance ya, ada Deck, ada Queen of Pentacles. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Aquarius, ada Pisces, ada Leo ya. Ada juga Virgo, ada juga Sagittarius, ada juga Taurus, Gemini, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Mungkin di sini terlihat dia itu tidak peduli lagi ya dengan kamu ya. Kayak kamu ngerasa ada perubahan besar dari dia ya. Dan dia juga kayak seakan-akan memperlihatkan apa ya, karakter dia yang sebenarnya gitu, bahwa sebenarnya orangnya itu pasif, cuek, dan masa bodoh dengan keadaan gitu. Ya mungkin selama ini kamu juga berpikir ya bahwa apa yang dia tunjukkan selama ini, kayak dia caper sama kamu, kayak perhatiannya itu kayak berlebihan ke kamu, itu karena ada maksud gitu. Jadi kamu itu kayak seakan-akan bisa menyimpulkan seperti itu, ya karena ada perubahan dari dia yang dimana menurut kamu sifat aslinya yang sebenarnya udah dia tunjukkan gitu. Jadi di sini ketika memang ya kamu bertanya dalam hati kamu, apakah ada niat yang tidak baik dia mendekatimu, sebenarnya kalau dibilang ada niat gak baik ya enggak juga gitu ya. Karena pure murni dia itu mendekati kamu ya karena dia ngerasa tertarik ya sama kamu. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya, harus dia bersikap ya, harus apa ya, nunjukin betul-betul bahwa dia sungguh-sungguh gitu. Karena di sini dia baru menyadari bahwa kamu dan dia ini banyak sekali perbedaannya. Jadi kalau dia teruskan ya memberi perhatian lebih seperti biasanya, takutnya dia ya akan menjadi bumerang buat dia sendiri pada akhirnya nanti gitu. Jadi itu hal yang membuat dia berubah sebenarnya ya. Bukan karena ada maksud lain, bukan karena ada tujuan lain ya, bukan karena apa ya, ada maksud yang tidak baik gitu. Jadi di sini kalau pikiranmu seperti itu ya buang jauh-jauh pikiran yang netting seperti itu ya. Jangan kamu terlalu overthinking ke siapapun dia yang saat ini bersama dengan kamu, karena tidak semua orang itu sama gitu. Ya setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus benar-benar jeli menilai ya, seseorang itu punya maksud atau tidak. Tapi di sini dia orang yang kamu fokuskan sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Dia mungkin saat ini menghindar, berusaha pasif, berusaha sok cuek ya, karena itu adalah unsur keterpaksaan yang harus dia lakukan, karena menurut dia hanya dengan itu pada akhirnya nanti kalian bisa move on satu sama lain ya. Dan di sini tidak bisa dia pungkiri juga sebenarnya sulit untuk mengendalikan emosinya ya. Meskipun dia udah sering mengabaikan kamu, tapi hatinya itu ya bisa dikatakan sangat nyesel gitu ya, terpengaruh banget gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat dia sangat-sangat tidak fokus dengan apa tujuan dia sebenarnya gitu ya, untuk betul-betul bisa move on dari kamu. Dan di sini mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada perubahan apa ya, perubahan sikap gitu, yang dimana ya pada saat itu dia betul-betul ngerasa rindu, kangen ya sama kamu, dan nggak tertahan lagi dengan itu ya, dia akan mencoba untuk menemui kamu. Dan pada waktu dia menemui kamu akan kaget ya. Kamu akan kaget kenapa ya tiba-tiba dia datang lagi gitu. Jadi di sini tuh kamu kayak bingung menghadapi dia ya, seakan-akan dia itu mempermainkan kamu gitu loh ya. Kamu di sini tuh kayak ngerasa dipermainkan ya, ngerasa bahwa ya maksudnya tuh apa gitu, apa yang sebenarnya dia ingin lakukan gitu.
seenaknya saja, pergi dan datang seenaknya saja, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba kembali gitu. Tapi di sini semua itu dia lakukan bukan karena ada maksud lain. Itu yang harus kamu catat, itu poin yang harus kamu ingat ya. Dia melakukan semua itu karena dia nggak tahan jauh dari kamu ya. Dia nggak tahan, dia berusaha untuk menolak rasa tapi ternyata dia nggak mampu ya. Jadi di sini ya kamu harus menghargai dia ya, harus menghargai dia supaya dia di sana juga dia di sana juga bisa mengendalikan dirinya juga gitu, supaya apa yang dia lakukan itu dengan batas kewajaran gitu ya. Jangan sampai dia memaksakan kehendak lah, jangan sampai dia kayak insecure dengan dirinya sendirilah gitu. Ya, intinya di sini ya kalaupun kalian pada akhirnya bisa dikatakan berjodoh gitu ya. Karena di sini juga kamu ngerasa koneksinya kuat banget ya yang dia manifestasikan ke kamu. Jadi di sini tuh sebenarnya saling menginginkan, cuman ego kalian tuh sama-sama tinggi, mau tapi gengsi gitu. Jadi di sini pada akhirnya nanti kalau kalian bersama ya tunjukkan ya sikap yang betul-betul apa yang keluar dari hati kalian gitu. Ya, kalau ngerasa cemburu bilang. Kalau ada hal yang harus diceritakan cerita gitu, jangan sampai ada hal-hal yang tertutupi ya, karena sebaik-baiknya hubungan adalah keterbukaan gitu ya, harus terbuka, harus open ya, harus bisa mengerti satu sama lain ya, supaya hubungan kalian itu bisa terselaraskan dan pada akhirnya bisa bahagia sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu ya. Dan di sini mungkin ya salah satu dari kalian itu memang harus ada yang ngalah gitu ya, sama-sama tinggi egonya ya turunin aja. Kenapa harus susah gitu kan? Kalau cinta ya bilang ya. Kalau cinta kenapa nggak bisa dilakukan gitu? Yang namanya cinta itu pasti bisa mengalahkan ego, bisa mengalahkan rasa malu, bisa mengalahkan rasa gengsi gitu. Jadi di sini ya percaya saja bahwa cinta itu pure murni, datang dari hati, dan kalau kamu ingin mendapat peluang atau kamu ingin memberi peluang ya silahkan. Ya, silahkan tunjukkan apa yang harus kamu menurut kamu baik untuk dilakukan ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Pisces yang resonate dengan pembacaan ini, ya sarannya ya kamu harus bisa menjadi lebih dewasa lagi dalam bersikap ya. Perbaiki diri, perbaiki follower ya, perbaiki intinya itu ya perbaiki sebaik-baiknya ya dari yang sebelumnya gitu. Ya, semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya yang resonat, dan bisa kalian jadikan pelajaran. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonat, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.